Assalamualaikum. Materi pertama, haji dan umroh. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam, entah kapan kalian menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Legita Pramesti dengan NIM 20124100. Oke, di video pertama kali ini saya akan membahas materi mengenai kesempurnaan haji dan umroh yang ditujukan kepada siswa kelas 8 SMP. Tapi bagi teman-teman yang mau mempelajari materi ini boleh kok, karena pada dasarnya materi ini itu bersifat umum. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, mari kita bertadarus mengaji bersama-sama. Ayat ini akan ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, stay tune. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita bertadarus bersama-sama. Nah, ayat ini ada hubungannya nih mengenai materi yang akan kita bahas pada kali ini. Oke, langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza bawa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'aw wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal qa'imina wa ruka'is sujud. Wa adhim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Shadaqallahul azim. Oke, dari ketiga ayat tersebut teman-teman pasti sudah ada bayangan nih, Al-Quran surat Al-Hajj. Nah, pasti ada hubungannya dengan haji. Oke, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama. Oke, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu haji. Nah, pengertian haji sendiri nih. Haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi muslim yang mampu melaksanakannya. Nah, tahukah teman-teman bahwa haji itu berasal dari bahasa Arab yaitu al-qasdu, artinya menyengaja. Itu pengertian haji menurut bahasa. Nah, kalau menurut istilah apa nih teman-teman? Jadi menurut istilah, haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah Mekah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, haji ini hukumnya adalah fardu ain bagi setiap muslim yang mampu. Oke, seperti tadi yang sudah dibahas pada kita tadarus ya, Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27, wa adim fisnas bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Artinya, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai unta yang kurus. Mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Itu adalah kandungan dari Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27 tadi. Sampai sini paham ya mengenai apa itu haji. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni ada syarat wajib dan sah haji. Nah, setiap perbuatan, jadi dalam haji itu ada perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi. Dan apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka seorang tidak berkewajiban melaksanakan haji. Lalu apa sih syarat haji? Nah, syarat haji itu tadi dibedakan menjadi dua, yaitu ada syarat wajib dan syarat sah.
Nah, adapun yang termasuk syarat wajib antara lain yang pertama pastilah Islam. Jadi orang-orang yang menunaikan haji itu adalah orang yang beragama Islam. Lalu yang kedua baligh. Baligh apa nih? Baligh yang berarti benar-benar sudah dewasa seperti itu ya, sudah memiliki pemikiran dan pemahamannya masing-masing. Lalu ada berakal sehat, yang pasti jiwa fisiknya itu harus sehat, istilahnya itu tidak gila. Merdeka ini merdeka dari budak. Lalu ada istihaqah, yaitu kuasa atau mampu melaksanakannya. Nah, kuasa atau mampu melaksanakannya itu maksudnya yang pertama sehat secara jasmani maupun rohani, serta memiliki biaya dan cukup bekal dalam perjalanan, adanya kendaraan yang diperlukan, aman dalam perjalanan, serta bagi wanita ada mahram yang menyertainya, jadi tidak sendirian ya untuk wanita. Oke, sampai syarat wajib paham ya. Nah, untuk syarat sahnya antara lain beragama Islam dan berakal sehat. Nah, oke, syarat wajib sudah, syarat sah sudah, lanjut ke rukun ibadah haji. Nah, rukun ibadah haji ini ada 6. Yang pertama adalah ihram. Nah, ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram. Biasanya pakaian ini berwarna putih dan tidak berjahit bagi laki-laki. Nah, ihram ini wajib dimulai sesuai miqatnya, baik miqat zamani maupun makani dengan syarat-syarat tertentu. Nah, pakaiannya dikenakan bagi laki-laki itu berupa 2 helai kain putih yang tidak berjahit, satu diselendangkan dan yang satu helai lagi hanya disarungkan. Nah, sedangkan bagi perempuan berupa pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Nah, jadi wanita juga tidak diperbolehkan memakai penutup wajah atau cadar dan tidak boleh memakai sarung tangan saat ihram. Lalu yang kedua ada wukuf di Padang Arafah. Nah, wukuf itu hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai dari waktu zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Oke, tadi kayaknya kita belum bahas nih. Nah, haji ini dilaksanakan pada bulan Zulhijjah mendekati hari raya kurban. Nah, biasanya ini haji selama 41 hari. Oke. Nah, selama wukuf itu dianjurkan untuk berzikir, berdoa, membaca tahlil, tahmid, tasmid, dan istighfar. Nah, wukuf ini diawali dengan sholat zuhur dan asar berjamaah dengan jamak taqdim qashar. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah wukuf dan memanjatkan doa kepada Allah. Oke, lalu yang ketiga ada tawaf. Nah, tawaf ini maksudnya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Seperti pada Al-Quran surat setelahnya ada Al-Quran surat Al-Hajj ayat 29, dan hendaklah mereka tawaf mengelilingi rumah yang tua itu, yakni Ka'bah. Lalu ada nih syarat tawaf ifadah. Yang pertama nutup aurat. Nah, tawaf sendiri juga ada macam-macamnya. Ada 4 macam tawaf. Yang pertama tawaf ifadah, yakni tawaf yang termasuk rukun ibadah haji. Lalu yang kedua ada tawaf qudum, adalah tawaf ketika baru tiba di kota Makkah sebagai bentuk penghormatan yang pertama terhadap Ka'bah dan Masjidil Haram. Lalu ada tawaf wada, adalah tawaf ketika akan meninggalkan kota Makkah sebagai perpisahan dengan kota suci, Ka'bah dan Masjidil Haram. Lalu ada tawaf sunnah, adalah tawaf selain yang telah dijelaskan di atas, tawaf yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang keempat ada sa'i. Nah, sa'i ini berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Nah, sa'i dilaksanakan setelah pelaksanaan ibadah tawaf.
Nah, syarat-syarat sa'i ini pertama didahului dengan tawaf, dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Lalu dilakukan sebanyak 7 kali putar. Perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung sekali, dan dari Marwah ke Safa juga dihitung sekali perjalanan pula. Lalu dilaksanakan di tempat sa'i. Serta pastinya memperbanyak bacaan kalimat tauhid, takbir, dan doa ketika berada di atas Bukit Safa dan Marwah dengan cara menghadap ke arah Ka'bah. Oke, selanjutnya yang kelima, rukun haji ada tahalul. Nah, rukun haji berikutnya tahalul. Apa sih itu tahalul? Nah, jadi tahalul adalah menghalalkan kembali apa-apa yang tadinya dilarang ketika masih dalam keadaan ihram. Caranya dengan mencukur atau menggunting rambut menjadi botak seperti itu. Nah, sekurang-kurangnya itu 3 helai, ya, minimal 3 helai. Nah, tahalul juga dibagi menjadi 2, yakni ada tahalul awam atau tahalul awal, yaitu apabila seseorang melakukan 2 rukun ditambah 1 wajib haji. Lalu ada tahalul sani, tahalul kedua, apabila semua rangkaian rukun haji telah dilakukan termasuk tawaf ifadah dan sa'i haji. Lalu yang terakhir, tertib. Rukun haji yang terakhir adalah tertib. Tertib maksudnya itu berurutan dalam pelaksanaan rangkaian haji, mulai dari ihram sampai tahalul sani kecuali mencukur rambut kepala. Nah, bagaimana, sudah paham kan mengenai rukun haji? Kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni ada wajib haji. Nah, teman-teman, wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jadi jika ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara menggantinya dengan dam atau bayar denda. Yang pertama, wajib haji ada berihram sesuai mikotnya. Jadi apa sih itu mikot? Dari tadi kita sempat menyinggung mengenai mikot dan mikot. Jadi mikot adalah batas waktu atau tempat yang sudah ditentukan untuk memulai ihram dalam pelaksanaan ibadah haji. Nah, mikot tadi ada dibagi menjadi 2. Ada mikot zamani dan mikot makani. Nah, mikot zamani, waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan haji. Jadi orang itu melaksanakan ibadah haji harus melaksanakannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi tidak bisa di sembarang waktu. Nah, mikot zamani ini dimulai dari awal bulan Syawal sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada akhir pelaksanaan wukuf di Arafah. Lalu yang kedua ada mikot zamani. Nah, mikot zamani adalah tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umrah. Lalu wajib haji selanjutnya ada mabit di Musdalifah, terus mabit di Mina, melantar jumrah Aqabah, melantar jumrah ula, wusta, dan Aqabah, menjauhkan diri dari larangan ihram serta tawaf wada. Oke, sudah paham ya mengenai wajib haji. Lalu selanjutnya ada sunnah haji. Nah, selain rukun dan wajib, ada juga nih amalan-amalan yang disunahkan ketika melaksanakan ibadah haji. Yang pertama ada mendahulukan haji daripada umroh, lalu mandi sebelum ihram atau sebelum pakai baju ihram, sholat sunnah ihram 2 rakaat, yang pasti lagi sekali lagi memperbanyak baca talbiyah, zikir, dan berdoa setelah berihram sampai tahalul. Nah, bagi pria membaca talbiyahnya hendaklah bersuara keras, sedangkan wanita cukup dengan suara pelan saja. Lalu ada mencium atau mengusap hajar aswad, melakukan tawaf kudum ketika baru masuk Masjid Haram, terus ada menunaikan sholat 2 rakaat setelah tawaf kudum, masuk ke dalam Ka'bah, serta minum air zam-zam sesudah melaksanakan tawaf. Oke, syarat sudah, rukun sudah,
wajib haji sudah, bahkan sunnah haji juga sudah. Selanjutnya adalah larangan haji. Oke, teman-teman bisa perhatikan ya gambar-gambar yang ada di atas ini. Oke, sudah paham kan larangan-larangan haji? Oke, yang pertama nih ada gambar siapa nih, pria memakai pakaian ya, pakaian berjahit. Loh, kenapa disilang? Ada yang tahu? Oke, jadi larangan pertama nih bagi jemaah pria, dilarang memakai pakaian yang berjahit selama ihram, memakai tutup kepala sewaktu ihram seperti peci atau kopiah, serta tidak diperbolehkan memakai sandal atau sepatu yang menutupi mata kaki sewaktu ihram. Lalu nih gambar yang ketiga nih, ada perempuan menggunakan cadar. Kok disilang? Kenapa nggak boleh menggunakan cadar? Jadi ada larangannya nih bagi jemaah wanita. Yang pertama, dilarang memakai penutup muka atau cadar, serta tidak diperbolehkan memakai sarung tangan. Serta larangan bagi kedua jemaah baik pria maupun wanita. Yang pertama nih, dilarang memotong dan mencabut kuku, memotong atau mencabut bulu pada kepala dan bagian badan lainnya. Terus menyisir rambut, kepala, dan lain-lain. Memakai harum-haruman seperti parfum, kecuali yang dipakai sebelum ihram. Terus membunuh atau memburu binatang darat dengan cara apapun ketika dalam ihram. Mengadakan perkawinan, bercumbu rayu, tidak boleh ya. Terus juga tidak boleh memaki-maki, mengumpat, serta bertengkar. Mengucapkan kata-kata kotor juga tidak dibolehkan. Dan memotong atau mencabut tumbuh-tumbuhan. Nah, dari larangan-larangan ini, semisal ada orang yang melanggarnya, maka akan dikenai dam atau denda. Nah, dam juga dari segi bahasa berarti darah. Sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah menyembelih ternak berupa kambing, unta, atau sapi. Oke, kita lihat lagi nih gambar-gambar yang di atas. Dam haji, yang pertama menyembelih seekor unta, berpuasa senilai harga binatang, berpuasa 3 hari, memotong seekor kambing, dan memotong seekor kambing juga. Lalu apa hubungannya dengan menyembelih seekor kambing, unta dengan apa itu? Gambar suami istri? Atau berpuasa senilai harga binatang dengan apa itu, gambar orang sedang memburu semut? Apa hubungannya? Ya pasti ada hubungannya. Nah, yang pertama nih, ketika melanggar larangan haji, yang pertama itu hubungan suami istri nih, yang gambar pertama. Nah, dapat damnya itu berupa kifarat, yaitu menyembelih seekor unta. Apabila tidak mampu, maka menyembelih seekor sapi. Apabila tidak mampu lagi, maka menyembelih 7 ekor kambing. Apabila tidak mampu, maka memberikan sedekah bagi fakir miskin berupa makanan seharga seekor unta. Lalu yang gambar kedua itu ada berburu atau membunuh binatang buruan. Nah, damnya itu bisa memilih satu di antara 3 jenis. Yang pertama, menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu, bersedekah makanan kepada fakir miskin di tanah haram, lalu berpuasa senilai harga binatang dengan ketentuan setiap 1 mud, berpuasa 1 hari. Nah, dam ini disebut dengan tahir atau takhil. Lalu nih gambar selanjutnya ada apa ini? Wanita yang memakai parfum. Terus memakai parfum nih. Jadi ketika ada salah satu dari larangan tersebut terus dikerjakan, seperti bercukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit, memakai minyak rambut, wangi-wangian, bersetubuh, itu damnya berupa tahyir, yaitu boleh memilih salah satu di antara 3 hal. Yang pertama, menyembelih seekor kambing, berpuasa 3 hari, bersedekah sebanyak 3 kantang. Nah, gambar selanjutnya nih, ketika meninggalkan salah satu wajib haji ya, baik dari ihram atau melontar jumrah, bermalam di Musdalifah, Mina, tidak melaksanakan sholat tawaf wada, maka
kena dam bisa memotong seekor kambing. Nah, jika juga tidak meninggalkan melempar jumroh juga akan dikenai dam, salah satunya dalam memotong seekor kambing. Selanjutnya ada macam-macam haji. Ini ada haji tamattu, haji ifrad, dan haji qiran. Haji tamattu tuh mengerjakan umroh terlebih dahulu baru mengerjakan haji. Haji ifrad, haji terlebih dahulu baru umroh. Untuk haji qiran, haji dan umroh di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Oke, sudah paham ya mengenai macam-macam haji. Lalu ada tata urutan pelaksanaan haji. Yang pertama dimulai dari ihram, wukuf di padang Arafah, mabit di Musdalifah, melontar jumroh Aqobah, dan tahallul awal. Lalu yang terakhir ada tata urutan pelaksanaan haji. Lalu ada tata urutan pelaksanaan haji, yakni ihram, wukuf di padang Arafah, mabit di Musdalifah, melontar jumroh Aqobah, tahallul awal, tawaf ifadah, sa'i, tahallul kedua, dan mabit di Mina. Oke, selesai pelajaran atau materi terkait haji. Oke, kita lanjut part 2 ya.